Kebakaran hebat melanda pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi di dalam pasar. Api pertama kali muncul pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 500 kios ludes terbakar. Petugas damkar kerahkan lebih dari 30 mobil pemadam kebakaran guna padamkan api. Hingga saat ini, petugas pemadaman kebakaran terus berupaya melokalisir api lantaran sumber air yang sulit membuat kendala proses pemadaman. Kebakaran menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Kebayoran Baru mengalami kemacetan. Bus Transjakarta yang melaju di atas jalan layang koridor 13 tidak dapat melintas karena asap kebakaran membatasi jarak pandang. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Petugas masih terus melakukan pendinginan di lokasi kebakaran Taman Puring, Jakarta Selatan. Dugaan sementara, api muncul dari salah satu kios di bagian depan. Dalam kebakaran ini, setidaknya 500 kios di pasar Taman Puring, Jakarta Selatan hangus dilalap api. Insiden ini membuat pedagang panik dan berupaya mengevakuasi dagangan mereka. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke kios-kios lain yang bersebelahan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun salah seorang pedagang mengatakan api pertama kali terlihat di salah satu kios di bagian depan. Ada isinya kali minum. Api yang abang tahu gimana sih bang? Di depan pojok, tapi udah setengah agak gitu. Kondisi kan udah sore ya, udah tutup juga ya, separuh ya gitu. Jadi ya udah, kalau kita main di belakang udah nggak keburu, itu udah nggak bubar karena api udah merembet ke belakang sih, udah gede banget, sudah bisa diselamatin semuanya juga. Sementara itu, imbas kebakaran pasar Taman Puring berdampak langsung terhadap layanan Transjakarta Koridor 13 yang melayani rute layang CSW Ciledug. Sejumlah penumpang yang turun dari bus tampak berjalan kaki dari halte Majestic. Mereka menyusuri jalan layang jalur khusus Transjakarta dan mencari akses untuk turun dari jalan layang. Diperkirakan ada sekitar 10 unit bus Transjakarta yang berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Hendak kabur usai melakukan pemukulan terhadap pengemudi truk kontainer. Pengemudi mobil ini dihentikan paksa oleh sejumlah pengguna jalan yang melintas di Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Bahkan si pengemudi nyaris dihakimi sejumlah pengguna jalan yang tersulut emosi saat memaksa pengemudi ini untuk keluar dari dalam kendaraannya. Insiden ini diduga dipicu saling berebut jalan dan nyaris bersenggolan antara pengemudi mobil dengan pengemudi truk kontainer yang melaju dari arah yang berbeda. Yang seperti kontainer begini, udah minta maaf. Minta maaf, nggak lama langsung ditabok. Supir kontainernya? Ya, langsung ditabok, bagian sini. Bagian sini, dia lagi lah sono untuk kontainernya. Ditabok, nggak lama, lagi. Guna mengamankan pengemudi mobil dari amukan massa, petugas mengamankannya ke kantor polisi terdekat. Sejumlah pengemudi ojek pangkalan menghadang laju taksi online di stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Para pengemudi ojek pangkalan memaksa membuka pintu mobil dan meminta penumpang wanita yang sedang membawa bayi turun di tengah kondisi cuaca hujan. Insiden ini pun membuat penumpang histeris, meluapkan emosinya kepada salah satu pengemudi ojek pangkalan yang memaksa mereka turun.
Dalam video juga terlihat seorang pengemudi ojek pangkalan yang melakukan penghadangan membawa sebongkah batu seolah bersiap untuk merusak mobil. Saksi mengatakan peristiwa penurunan paksa penumpang ojek online maupun taksi online sudah sering terjadi di stasiun ini karena para pengemudi ojek pangkalan melarang pengemudi ojek online maupun taksi online mengambil penumpang di stasiun Tiga Raksa. Sejujurnya aku sering lihat, cuma kejadiannya yang kemarin itu bawa bayi gitu. Ada lagi orang Batak dulu punya bayi juga, tapi dia mengalah juga pulang. Dia bawa koper, bawa tas, bawa anaknya gitu. Sering sih kelihatan mah. Pasca viral, polisi melakukan penyelidikan dan memintai keterangan 3 orang pengemudi ojek pangkalan. Petugas gabungan berencana melakukan mediasi kepada kelompok ojek pangkalan dan ojek atau taksi online. Memfasilitasi antara teman-teman ojol maupun dari Kopang untuk mencari solusi yang terbaik sehingga jangan sampai hal ini terulang kembali. Kedepan Polresta Tangerang juga akan melakukan pemantauan secara berkala di stasiun Tiga Raksa agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Tim kepolisian dari Polres Pamekasan menggerebek kampung narkoba di Desa Campor, wilayah Propo, Pamekasan, Jawa Timur. Namun sayangnya 2 orang pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari bandar dan pengedarnya berhasil melarikan diri. Bahkan sebelumnya warga yang berada di kampung narkoba ini menghadang penggerebekan polisi dan 2 orang yang akan ditangkap tersebut melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam yang menyebabkan seorang anggota polisi mengalami luka di tangannya. Tim kepolisian terpaksa melepaskan tembakan agar warga membubarkan diri. Meskipun tidak berhasil menangkap bandar dan pengedar, namun polisi berhasil menangkap 3 pelaku lainnya yang berada di dalam sebuah bilik yang diduga sedang pesta sabu-sabu. Usai ketiga pelaku ditangkap, polisi langsung melakukan penggeledahan di setiap sudut ruang pelaku. Dan ditemukan sejumlah barang bukti berupa sabu-sabu seberat 5,37 gram, 3 alat hisap, serta sebuah timbangan elektrik. Kita hampir bisa menangkap bandar dan pengedar karena mereka melakukan perlawanan pakai senjata tajam ini dan bisa melukai anggota kami di tangan dan mereka bisa lolos. Tidak berhasil menangkap dan tetap kita buru. Hingga saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang melarikan diri. Akibat perbuatannya, kini ketiga pelaku meringkuk di tahanan Mapores Pamekasan dan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun hingga penjara seumur hidup. Obat di tengah tuh, diambil dokumentasi. Aparat kepolisian dari jajaran Polsek Panakukang menggerebek arena sabung ayam ilegal di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekannya tersebut, polisi hanya menangkap 1 pelaku dan belasan ekor ayam yang digunakan untuk sabung. Penggerebekan dilakukan usai aduan masyarakat. 12 ekor ayam tarung dan uang tunai Rp300.000 disita polisi sebagai barang bukti. Kami amankan ada kurang lebih 12 ayam pada saat di TKP dan juga untuk yang sudah kami tetapkan tersangka ada 1 orang. Dia menjual ayam untuk dijadikan petarung. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam judi sabung ayam karena dapat merusak moral dan menimbulkan kerugian finansial. Para penonton saya mohon. Pertandingan sepak bola antar kampung di Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang berakhir ricuh. Kericuhan terjadi usai wasit memberikan kartu merah ke salah satu pemain. Puluhan supporter pun memasuki lapangan dan berupaya mengejar wasit. Aksi ini pun memicu kemarahan supporter lain, hingga akhirnya terjadi aksi saling lempar antar kedua kubu supporter.
Dikasih kartu kuning, ngotot kan, akhirnya keluarlah kartu merah, akhirnya tidak diterima oleh tim antar ya. Akhirnya ya begitu kejadian seperti itu. Kita bisa bermain kembali, tolong bisa keluar dulu lapangan dan bisa menahan diri dan terang. Sejumlah petugas dan panitia yang berada di lokasi kewalahan untuk meraih kericuhan. Akibatnya, dengan sepak bola antar kampung ini dihentikan di pertengahan laga. Dari Kabupaten Tangerang, Aim Marani, iNews melaporkan. Demo guys. Warga Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Kemiring Ilir, Sumatera Selatan menyerbu rumah pelaku penculikan terhadap anak kecil hingga membuat korban meninggal dunia. Aksi yang dilakukan warga terjadi usai mengetahui jika pelaku sudah diamankan polisi. Secara membabi buta, warga berusaha ke rumah pelaku yang berada di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran hingga rusak. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan situasi dan meredakan amarah warga. Jadi sudah kita evakuasi, dari keluarga tersangka sudah kita amankan, dan sudah sekarang ketika saya menuju ke sini, situasi di lokasi rumah pelaku maupun di wilayah Pedamaran dalam keadaan kondusif. Pelaku yang sudah kita tangkap ini nanti akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebelumnya, pelaku tega menghabisi nyawa korban yang masih berumur 6 tahun. Pelaku sebelumnya menculik korban saat bermain, kemudian memperkosa dan membunuh korban di tengah hutan tanpa belas kasihan. Hal itu dilakukan lantaran pelaku kecanduan video porno. Dari Kabupaten Ogan Kemiring Ilir, iNews melaporkan. Uang yang berhamburan ini merupakan uang hasil penipuan yang dilakukan 2 orang WNA, salah satunya asal Azerbaijan yang berhasil diadang oleh warga di Jalan Wanasegara, Kuta Bali. Uang senilai 190 juta ini diperoleh dengan cara menipu pegawai money changer yang mengaku sebagai petugas Interpol yang juga ingin menukar uang dolar Amerika dengan rupiah. Namun pada saat uang selesai dihitung dan telah dipegang oleh pria gempal ini, kedua pelaku malah kabur melarikan diri. Pegawai money changer langsung mengejar kedua pelaku bersama dengan warga sekitar yang langsung memburunya. Keduanya berhasil diadang, namun salah satunya yang bernama Joni berhasil kabur dan membawa sebagian uang hasil penipuan tersebut. Sementara pria gempal berinisial TFO yang merupakan rekan satunya berhasil ditangkap. Aksi penukaran uang dilakukan di sebuah villa karena permintaan 2 orang pelaku ini yang hendak menukar uang $12.000. Kalau yang tertangkap ini warga negara Azerbaijan. Ada berapa orang? Ada diperkirakan 2, yang 1 sempat melarikan diri dan masih dikejar oleh petugas. Hingga saat ini terlapor TFO telah diamankan pihak petugas Polsek Kuta dan 1 rekannya berinisial J yang diduga sesama WNA tengah dikejar pihak kepolisian. Pria menggunakan kacamata dan menggunakan kaos berkerah berwarna hijau ini adalah pelaku pencurian sepeda motor di rumah salah satu warga di Gang Sayuti, Mekarsari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Tampak pelaku dengan santai menggasak motor yang terparkir di halaman rumah korban. Hanya memiliki waktu 30 detik, sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan lalu pelaku meninggalkan lokasi. Turun ke sini ke atas, turun sana.
Menurut korban, dirinya mengetahui motornya telah raib digasak pelaku pada pagi hari saat dirinya hendak membeli pulsa listrik. Saya pulang ke sini sekitar jam 7:30 sampai ke sini. Ya udah dari 7:30 itu saya udah nggak keluar lagi. Keluar ya pas mau beli token itu tuh jam 8-an sih pagi-pagi lah ngeliat motor nggak ada gitu. Meski kejadian ini baru pertama kalinya, namun korban berharap agar pihak kepolisian dapat meringkus pelaku yang dinilai sudah sangat meresahkan. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di kawasan Air Paca, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat terekam kamera pengawas. Pelaku menggunakan penutup kepala lalu dengan cepat membawa kabur sepeda motor milik penghuni kos. Mirisnya aksi serupa ternyata sudah dilakukan pelaku sebelumnya di lokasi yang sama dan berhasil membawa kabur 1 unit motor. Berdasarkan rekaman kamera pengawas dan penyelidikan di lapangan, tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang meringkus pelaku berinisial AT di rumahnya di kawasan Kota Tangah. Pelaku yang merupakan residivis mengaku telah melakukan pencurian di 10 lokasi berbeda di wilayah hukum Kota Tangah. Dengan total 10 unit motor curian telah dijual keluar kota. Untuk pelaku melancarkan aksinya dengan modus pada malam hari berjalan kaki sendirian, dilihat kos atau rumah pribadi dalam keadaan kosong, pelaku memanjat dinding atau pagar rumah korban dengan memakai penutup kepala seperti ninja. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Motor-motor yang ambil tuh. Polres Jakarta Utara lakukan penggerebekan di tempat berkumpulnya kawanan pelaku pencurian kabel bawah tanah yang berfungsi sebagai penerangan Jalan Ampea, Koja, Jakarta Utara. Polisi langsung mengamankan 5 orang pelaku yang berusia 21 tahun hingga 36 tahun. Kelimanya kemudian dibawa ke Polres Jakarta Utara. Kepada petugas, para tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir ini mengaku nekat mencuri kabel karena faktor ekonomi. Mereka mencuri kabel berbahan tembaga untuk dijual ke penadah seharga Rp120.000 per kilogramnya. Dari tangan para tersangka, petugas menyita potongan kabel sepanjang 50 meter dan alat pemotong yang digunakan saat beraksi. Komplain dari masyarakat, kenapa pada malam hari lampu mati? Ternyata penyebabnya adalah adanya pencurian kabel. Untuk peran pelaku, saat inilah pelaku pemotongan dan pengambilan kabel. Untuk 480 atau penadahnya masih kita dalami. Sementara itu pada Jumat pagi, sejumlah petugas dari Suku Dinas Bina Marga Kota Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi untuk memperbaiki kabel bawah tanah dan juga paving blok yang dicongkel para pelaku. Kini Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara masih menghitung taksiran kerugian atas pencurian kabel yang memiliki nilai jual tinggi. Kami akan selalu meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengantisipasi kehilangan aset publik kita. Kita akan berkoordinasi dengan Dinas Kominfotik untuk dapat memasang CCTV di titik-titik strategis dan titik-titik yang rawan pencurian terhadap aset publik kita. Sebelumnya, viral aksi nekat komplotan pelaku yang melakukan pencurian pada siang hari setelah arus lalu lintas sedang ramai. Akibatnya, jalan dari arah Cilincing menuju Pelabuhan Tanjung Priuk sempat gelap karena tidak adanya penerangan. Polres Metro Jakarta Utara masih memburu kelompok pencuri kabel lain dengan jumlah kabel yang raib terbilang banyak. Para tersangka kini mendekam di tanah Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofia Firdaus, iNews melaporkan. Sedang terlelap tidur, seorang pelaku pencurian digerebek polisi di kamar kontrakannya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku berinisial RG akhirnya tak berkutik saat ditangkap petugas. Setelah melakukan pengembangan, polisi juga menangkap pelaku lain di sejumlah lokasi di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Sebelumnya kawanan ini sempat terekam CCTV saat membobol minimarket di wilayah Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat dan Polres Tangerang, Banten. Mereka menggasak puluhan bungkus rokok, minuman serta kosmetik senilai Rp50 juta. Uang hasil penjualannya tersebut dibagi rata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu pelaku yang diamankan petugas ini merupakan residivis dengan kasus yang sama.
Mereka beroperasi sekitar pukul 2 pagi dengan cara naik ke lantai 2 itu melalui gedung sampingnya Indomaret, kemudian masuk ke gudang Indomaret di lantai 2 melalui jendela. Para pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Partai Perindo yang dipimpin Angela Tano Sudibyo siap memenangkan pasangan nomor urut 2 Matius dan Aryoko pada pemungutan suara ulang Pilkada Papua tahun 2025. Partai yang dikenal Partai Kita ini optimis pasangan Mario mampu membawa perubahan dan perbaikan untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini ditegaskan Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Jayapura Ferianto Ragalawa saat mendampingi kampanye pasangan Cagup dan Cawagup Papua nomor urut 2 di posko pemenangan Matius Aryoko Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, Papua. Sekarang tim sudah berjalan bekerja dengan apa yang ada pada mereka, sehingga nanti kalau ada dukungan dari polisi maka akan lebih kuat. Tapi kalau polisi pun seandainya masih menunggu, ya kita tetap jalan dengan apa yang ada pada kita. Selain mendoakan kemenangan untuk pasangan Matius Aryoko, warga juga berharap pasangan nomor urut 2 yang diusung Partai Perindo ini dapat menghadirkan pendidikan serta kesehatan yang layak bagi anak-anak dan warga di Kabupaten Jayapura. Sangat mengharapkan adanya perhatian penuh masalah anak-anak Papua yang mau maju ke area ini bisa sinergi jadi satu untuk menjadi anak-anak hebat yang ada di Papua. Partai Perindo mendorong kader dan simpatisan untuk bekerja keras dalam memenangkan pasangan calon Matius Derek Fakiri dan Aryoko Rumaropen pada pemungutan suara ulang Provinsi Papua 6 Agustus 2025 mendatang. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Begitu ijazahnya sulit dicari-cari salahnya, belok ke skripsi. Skripsinya juga palsu. Ijazah palsu, skripsi palsu, hingga kuliah kerja nyata fiktif. Cerita itulah yang disampaikan Jokowi saat reuni bersama teman-teman kuliahnya. Walaupun disampaikan dengan nada santai, tapi Presiden ke-7 itu tampak terganggu. Menurutnya, isu akademis seharusnya tidak dicampur adukan dengan isu politik. Tapi ya itulah, sekali lagi ini politik bukan urusan asli dan tidak asli. Sejak dugaan ijazah palsu dibongkar Roy Suryo CS Desember 2024 lalu, drama ijazah palsu Jokowi seakan tidak berkesudahan. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri bahkan pernah menyinggungnya. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Gitu loh. Walaupun banyak pihak meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli, namun pihak Jokowi tidak pernah menggubrisnya. Karena masih banyak orang kan yang bilang tunjukkan. Masih khususnya pihak sana mengatakan tunjukkan bahwa nanti di persidangan akan ditunjukkan. Jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Pandangan lain disampaikan pengamat politik Imade Supriyatna. Menurutnya Jokowi sengaja menggunakan isu ijazah palsu untuk menjaga eksistensinya. Akhirnya itu jadi artis dan Jokowi sendiri rupanya juga tahu ini dan memanfaatkan. Ya. Apa benefitnya apa buat Jokowi? Any news, any publicity, it's a good publicity, yeah. Setelah purna tugas, nama Joko Widodo memang tidak pernah redup. Ia masih sibuk menebar pengaruh politiknya. Walaupun sempat berujar akan pulang ke Solo sebagai rakyat biasa, namun faktanya Jokowi tidak benar-benar pulang ke Solo sebagai rakyat biasa. Balik ke Solo jadi rakyat biasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut hadir dalam acara reuni Fakultas Kehutanan UGM yang digelar pada Sabtu lalu.
Meski kondisi belum 100% fit, Jokowi menyebut memaksa hadir dalam acara ini karena jika tak hadir akan membuat isu ijazah palsu semakin liar. Dalam acara ini, Jokowi juga bertemu dengan Mulyono. Mulyono merupakan julukan Presiden Jokowi yang merupakan nama kecilnya. Namun saat ditanya soal kehadiran Mulyono, Jokowi berkelakar agar tidak menambah masalah. Pak Jokowi ini ada yang namanya Mulyono asli, Bapaknya. Jangan nambah masalah lagi. Udah Hari Mulyono dimasalahin, almarhum, dia tambah lagi Mulyono. Ini asli, betul asli. Di sisi lain, dalam reuni terungkap tidak ada jurusan teknologi kayu di UGM. Teknologi kayu ini merupakan jurusan yang pernah diklaim Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, rekan kuliah Jokowi, Mustoha, menjelaskan tidak ada jurusan di Fakultas Kehutanan hanya di semester awal. Udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan, kemudian topik skripsinya apa. Nah, kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam, maka saya dibilang jurusan silvikultur, gitu. Nanti ada yang menulis masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang ngurusi kayu, disebutnya teknologi kayu. Reuni alumni Angkatan 1980 Fakultas Kehutanan ini dipandang sejumlah pihak sebagai ajang pembuktian. Namun sejumlah pihak tetap menginginkan Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Jadwal pertandingan timnas Indonesia menghadapi Irak di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi berubah setelah ada permohonan dari PSSI ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Kepastian itu disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai mengajukan banding kepada AFC lantaran jadwal awal disebut akan merugikan skuad Garuda. Jadi kita mengirimkan surat kepada AFC gitu. Dan tentu kami berkoordinasi dengan pihak MNC juga sebagai media yang menayangkan daripada pertandingan dari pihak MNC. Nah, alhamdulillah AFC merespon dengan baik. Pertandingan kedua dimundurkan dari jam 6 menjadi 10.30. MNC Group selaku pemegang hak siar kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap mendukung timnas Indonesia yang akan berjuang di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. MNC adalah broadcaster ya, kita punya rights sampai 2028 dan kami akan selalu tentunya mengikuti keputusan dari AFC dan juga penyelenggara terkait dengan jadwal kick-off tentunya untuk mendukung kelancaran pertandingan tadi dan tentunya untuk mensupport timnas. Dengan perubahan tersebut, jadwal pertandingan Indonesia melawan Irak diundur menjadi Minggu 12 Oktober 2025 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau mundur sekitar 4,5 jam dari jadwal semula. Dari Jakarta, salam Pulungan, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Warga menggerebek sebuah toko yang diduga menjual obat keras ilegal di Jalan TPU Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Saat didatangi, toko sudah tutup dan tidak ada aktivitas apapun. Selama proses penggerebekan, pengurus RW menghubungi Babin Kantipmas, Babinsa, dan Satpol PP serta pihak kelurahan. Salah satu warga menyebut toko tersebut menjual obat keras tanpa izin edar yang kerap dikonsumsi anak muda sekitar. Ketua RW menyebut pemilik toko selama berjualan di sana tidak pernah melapor ke pengurus RT maupun RW. Ada barang bukti lah ya. Yang dijual itu obat terlarang termasuk. Saya nggak paham, tapi yang jelas itu obat terlarang, bisa merusak jiwa generasi muda. Warga sekitar berharap polisi dan pihak terkait segera menindak pelaku yang menjual obat keras ilegal. Di Jakarta, Rio Panik, iNews melaporkan. Berkomitmen dalam memperkuat upaya literasi finansial dan akses terhadap perlindungan jiwa bagi perempuan pelaku usaha di Indonesia, National Adoption of Women Entrepreneurs Finance Code digelar untuk memperluas pembiayaan dan layanan keuangan bagi UMKM perempuan.
dengan dukungan dari Asian Development Bank dan Islamic Development Bank. Sebagai anggota aktif AFTEH, PT MNC Life Assurance, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group, dan anak perusahaan dari PT MNC Capital Indonesia Tbk, terus mendorong berbagai inovasi layanan yang ramah gender, serta berbasis kebutuhan komunitas. MNC Life turut berinisiatif mendukung nilai-nilai yang diusung dalam We Finance Code sebagai bagian dari komitmennya dalam menghadirkan solusi perlindungan jiwa yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dan melalui AFTEH, saya melihat inisiatif ini sebagai langkah nyata menciptakan ekosistem keuangan yang lebih setara dan berkelanjutan. Selain itu, MNC Life turut berinisiatif mendukung nilai-nilai tersebut dengan menghadirkan layanan perlindungan jiwa yang ramah gender dan inklusif. Kami percaya literasi keuangan dan akses proteksi yang merata adalah kunci untuk membangun ketahanan ekonomi perempuan pelaku usaha. Dalam acara ini juga dilakukan peluncuran National Charter of We Finance Code Indonesia, serta pembentukan tim nasional We Finance Code yang akan menjadi motor penggerak implementasi inisiatif ini ke depan. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Sutrisno, iNews melaporkan.